Baik, di latihan 13 ini saya akan menjelaskan bagaimana kita membuat sebuah grafik dari berbagai bentuk grafik yang disediakan oleh Excel ini. Nah, tentunya data dari grafik itu kita harus olah dulu, gitu. Jadi kalau misalnya sebuah grafik, kita harus olah dulu datanya sedemikian rupa sehingga nanti akan membuat grafik yang informatif, gitu. Nah, sini akan dijelaskan bagaimana mengolah data yang mentah. Nah, kita kemudian akan rekap menggunakan pivot table, namanya pivot table. Nah, sehingga dari hasil pivot table ini nanti kita bisa membuat grafik, gitu. Nah, perekap ini sangat penting nanti kalau misalnya membuat data yang terlalu banyak, ya. Karena tidak mungkin data yang banyak itu akan langsung buatkan grafik, begitu saja tidak bisa. Jadi harus disediakan satu buah tabel yang untuk perekapan dari data yang banyak ini. Nah, misalnya sini saya contoh kasusnya adalah sebuah data penjualan. Ini ada penjualan produk. Di sini ada beberapa data ya. Ini kalau misalnya ini slide mesti terlalu sedikit datanya. Kalau misalnya ada datanya banyak, bagaimana kita bisa membuat perekapannya seperti ini? Ya, kita bisa rekap nanti misalkan per produk, per salesnya di sini. Jadi di sini akan muncul rekapannya. Begitu juga misalnya saya ingin tata per tahun kemudian per daerah. Nah, untuk membuat uraikan seperti ini kita perlu yang namanya pivot table. Nah, di sini sudah ada nanti namanya pivot table. Ada menu insert, ada pivot table. Nah, untuk membuat pivot table ini kita harus tahu sekarang kita rekap itu berdasarkan apa, gitu. Nah, misalnya contoh yang pertama rekapitulasi penjualan produk tiap sales. Jadi kita akan cocokkan di sini per produk per sales itu berapa totalnya. Ya, misalnya produk dairy, kemudian salesnya adalah Davolio, totalnya adalah sekian. Nah, ini kita harus buat rekapnya. Cara membuat itu silahkan taruh dulu kursornya di mana saja bebas ya. Yang penting Anda ingin menaruh hasil pivotnya nanti. Nah, di sini misalkan, silahkan nanti pilih pivot table. Klik pivot table di sini. Nah, yang pertama di sini adalah select a table or ring. Ini adalah tabel sumber data yang kita ingin rekap nanti. Nah, sumber data ini kalau lebih gampang nanti silahkan isi nama ya, seperti yang sudah kita pelajari pertemuan sebelumnya. Jadi lebih gampangnya sebuah pivot tabel itu, sebuah tabel data mentah itu kita berikan nama. Sekarang dalam pengolahan lebih gampang, tinggal kita menuliskan nama saja. Kalau sebelum isi nama, silahkan blok dengan cara klik merahnya dulu, ya klik paling kiri atas, kemudian shift kanan bawah. Jadi ngeblok semua. Ya, kalau sudah berikutnya ada pilihan untuk meletakkan hasil pivotnya di mana. Gitu. Nah, tadi sudah saya letakkan di sini, jadi biarkan saja tidak masalah. Kalau misalnya ingin merubah, silahkan di mana mau menentukan lokasi dari pivotnya itu, ya di sini. Nah, kalau jadi yang perlu nanti diinputkan dua, sekali lagi adalah sumber datanya, kemudian di mana Anda ingin menaruh hasilnya. Menaruh hasil boleh dari yang worksheet lain, tidak masalah, dari file Excel lain, tidak masalah. Jadi beda file data sumber sama hasilnya. Nah, sini saya contohkan yang satu dalam satu file Excel. Kalau sudah oke. Nah, akan ada di sini kotak-kotak seperti ini. Di sini ada row, ada column, ada value. Nah, kalau misalnya di sini adalah meng-clear all, berarti kita menghapus semuanya gitu ya. Nah, sekarang kita coba mendesain sekali di sini. Yang pertama di atas ini, nah, jadi sebagai judul kolomnya atau istilahnya columns-nya, Anda gunakan apa? Silahkan dicek, ada cells. Silahkan masukkan cell. Boleh ditarik ke sini atau boleh ditarik di kolom sebelah sini. Nah, misalnya sini adalah cells-nya, masukkan di sini kolom sini. Nah, atau misalkan diisi di sini. Dan berikutnya adalah tahun sebelah kiri. Nah, di sini atau pakai di rows-nya juga sama saja. Ya, tahun di sebelah kiri. Nah, kemudian yang nanti di rekap ini berarti adalah penjualan tentu saja ini. Penjualan ini nanti direkap sehingga penjualan masuk di tengah-tengah sini. Jadi tinggal drag and drop saja, jadi lebih gampang. Jadi tidak usah pakai rumus, tidak usah. Ya, kita hanya tinggal merekap karena ini sudah kapasitas yang sudah disediakan oleh Excel-nya. Nah, kemudian di sini ada otomatis muncul grand total dari masing-masing ini. Ini grand total semuanya, ini grand total dari per tahun, ini grand total per salesnya. Nah, ini kira-kira untuk yang pivot. Nah, kita coba yang kedua sekarang. Nah, yang kedua sama saya taruh di sini, kemudian saya insert, pilih pivot, silahkan pilih tabelnya di sini. Kalau sudah lokasi di sini, biarkan. Kalau sudah oke. Yang sebelah kiri sini adalah tahun. Nah, nanti sesuaikan dengan kebutuhannya. Maunya direkap berdasarkan apa gitu.
yang di atasnya adalah sales. Di dalamnya di sini berarti penjualan sama. Nah, kalau kita lihat hasilnya berbeda. Sini ada 519 bla 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 gitu. Kalau misalnya Anda lihat sini adalah average of penjualan. Jadi selain kalau tadi kita merekap tuh kita totalkan di sini totalkan, jadi si produk diari oleh bukanan ini kita totalkan sekian, tapi juga bisa dirata-ratakan dan ada fungsi lainnya selain itu. Nah, untuk merubah ini silahkan klik kanan, cari summarize values by. Jadi kita bisa selain sum, kita bisa count, menghitung, kita average, nilai maksimalnya, minimumnya, atau yang lainnya. Nah, karena kasus ini adalah rata-rata, Anda gunakan average. Summarize values by average. Nah, sehingga ini akan dirata-ratakan. Nah, oh ya, di atas ini bukan sales ya. Jadi ini kalau misalkan ini adalah di atasnya adalah daerah. Nah, Anda boleh hapus ini. Ini kan salesnya Anda hapus, tinggal klik. Di sini klik pilih remove. Nah, tinggal ganti jadi daerah. Nah, hasilnya sama. Ingat ya, ini hanya seputar soal saja. Nanti silahkan sesuaikan dengan kebutuhannya. Anda mau rekap berdasarkan apa? Gitu. Ya, ini kira-kira untuk yang pivot tabel yang pertama. Kasus yang kedua juga sama. Ya, ini beda sheet. Nah, tujuan nanti adalah kita gabungkan di sini hasilnya. Nah, coba dulu. Ini sama ya, kita buat insert pivot, kemudian tabelnya di sini di blok semua, kemudian oke. Nah, sebelah kiri adalah produk, di atas adalah sales, di bawahnya adalah penjualan. Ini di sum sama, yang kedua juga sama. Kita taruh kursor di sini supaya nanti otomatis diletakkan di sana. Kemudian tabelnya di blok. Ya. Oke, sebelah kiri adalah produk, di atasnya sales, di dalamnya penjualan. Nah, ini tentang pivot. Jadi untuk merekap. Nah, sekarang bagaimana cara misalkan Anda sudah punya rekap, Anda ingin menggabung jadi satu gitu ya. Anda ingin menggabung jadi satu hasil pivot yang tadi. Juga boleh gitu. Siapa tahu ada di sheet 1 ada punya hasil pivot, di sheet yang kedua Anda punya hasil pivot juga, atau di file yang berbeda, nah masalah kita bisa consolidate, namanya konsolidasikan data dari pivot itu. Nah, jadi yang kedua sini kita bisa namanya consolidate. Tadi pivot tabel. Ya. Sekarang consolidate. Consolidate. Nah, consolidate di sini kita menggabungkan sini. Jadi kalau misalnya kita perhatikan sini ada 25.000, di sini ada 41, hasilnya adalah di sini adalah 67. Artinya itu dijumlahkan gitu. Konsolidasi tidak hanya menjumlahkan ya, boleh merata-ratakan seperti yang tadi, ada boleh mencari maksimalnya dan yang lainnya. Nah, jadi hasil rekap itu kita bisa konsolidasikan di sini. Nah, caranya silahkan di blok di sini, isinya saja. Nah, kalau semua juga tidak masalah, tapi ini ada pengaturan lagi kalau Anda ngeblok semuanya. Nah, lebih gampang silahkan blok isinya saja, pilih nanti data, ada consolidate. Nah, pilih data, ada consolidate. Nah, di sini sudah ada konsolidasinya ya. Jadi silahkan dihapus dulu, ini masih kosong. Gitu. Jadi ini sebetulnya karena sudah pernah dilakukan, dia otomatis isi. Kalau misalnya Anda belum melakukan apa-apa, belum membuat, otomatis akan kosong di sini. Ya. Yang pertama, silahkan isikan datanya di sini. Nah, kalau misalnya tadi Anda ngebloknya sampai dengan judulnya ini, berarti ini harus centang top rows dan left column. Jadi top adalah judulnya, sebelah kiri adalah namanya, kolomnya juga gitu. Nah, jadi kalau misalnya Anda ngeblok isinya, ini tidak usah dicentang lagi. Ya, jangan sampai kebalik nanti. Fungsinya adalah sum. Gitu. Ya, kalau misalnya yang berubah silahkan. Saya berikutnya saya klik di sini, klik dulu merahnya, pindah ke pivot 1, silahkan blok hasil yang tadi. Nah, klik lagi, silahkan add. Ini baru yang pertama. Yang kedua sekarang, tambahan lagi, klik lagi di sini, sekarang pivot yang kedua. Ya, add. Jadi ada dua. Kalau misalnya ada tiga, tidak masalah, tidak terbatas sini. Kalau sudah, oke. Ini hasil yang tadi. Nah, ini penjelasan tentang pivot dan consolidate. Ini saling terkait, bisa saling terhubung. Nah, setelah kita dapatkan rekapannya ini, nah baru kita beranjak ke grafik. Nah, grafik di sini. Ini adalah sebuah rekapan tentunya. Jadi buku tidak bisa kita menentukan solo Januari sekian, ini tidak bisa kalau tanpa melakukan rekapan tadi. Maka saya ajarkan di pertama kali itu adalah membuat rekapan berupa menggunakan pivot table. Karena nanti data kan seperti ini, misalnya solo bulan Januari sekian.
Tidak mungkin datanya langsung berekap seperti ini. Nah, langsung saja di sini. Sekarang ke grafik. Di sini grafiknya itu berbentuk batang. Kalau Anda pernah lihat di sini insert grafik, ini ada banyak jenis ya. Kita cari yang paling mirip. Yang batang itu berarti Anda pilih yang sini. Ya. Sebelum itu silahkan pilih dulu datanya. Datanya ini silahkan di blok dulu semua. Yang kita butuhkan apa saja? Yang kita butuhkan di sini adalah yang jelas ada data ini ada semua ya. Jadi ini adalah untuk yang Januari dari Solo, Yogyakarta, jadi semuanya kita butuhkan. Jadi ada 16 data, ini juga semua 16 data. Ini semua kita butuhkan. Kalau misalnya Anda butuhkan nanti buat grafik untuk Januari saja, ya blok saja di sini Januari gitu ya. Kalau misalnya blok Februari saja. Sekarang karena kita butuhkan semua datanya 16 ini blok ya. Grafik. Nah, di sini yang paling mirip. Nah, karena kalau misalnya sorot saja, di sini otomatis akan ada kelihatan hasilnya. Sehingga nanti tidak akan kesulitan harusnya. Ya. Nah, di sini pengaturannya yang paling mirip adalah ini. Pilih yang 3D clustered column. Ya, 3D clustered column. Sini. Nah, kalau sudah, tinggal Anda sesuaikan sekarang biar sama persis dengan sebelah kiri. Nah, sebenarnya masalah grafik ini nanti bebas, masalah desain warna itu bebas. Tapi yang saya tekankan adalah yang mananya Anda ingin isi terus diisi. Misalkan judul ini kan sangat isi ya. Semua grafik itu, semua komponen atau elemen yang ada di grafik itu ada di sini. Add chart element. Kalau misalnya paling gampangnya klik kanan. Kalau ingin merubah sesuatu di grafik, kalau bisa klik kanan. Kalau tidak ada, baru cari di sini. Add chart element. Ya. Baik, yang pertama judulnya ini. Nah, silahkan berubah judulnya di sini. Ya, grafik hasil penjualan lumpia. Nah, itu misalnya. Saya enter di sini per kota. Masalah format nanti silahkan dicari-cari sendiri ya. Ini saya besarkan biar kelihatan ya. Misal warna merah itu saya yakin Anda sudah pelajari di Microsoft Excel gitu ya. Warna merah, kemudian dia tebal, jadi saya tebalkan. Sini per kota ini agak kecil tulisannya, saya kecilkan. Ini warnanya biru misalkan di sini. Ya. Jadi satu yang buat sama persis, nanti yang lain silahkan dicoba-coba ya. Saya tidak akan buat sama seperti yang hasilnya. Yang jelas nanti yang harus diisi itu harus diisi. Misalkan yang harus diisi adalah sekarang ada angkanya ini. Angkanya ini berarti dia isinya di sini, di nomor 4 ini. Ketika Anda klik grafik, dia akan ngeblok semua yang warna yang sama ya. Warna yang sama akan diblok. Warna yang sama akan diblok. Jadi di sini misalkan kalau Anda klik yang di sini, dia termasuk akan ngeblok yang warna semua yang sama. Kalau klik lagi sekali di tempat yang sama, dia akan ngeblok ini. Berarti ketika Anda klik ini, berarti yang diatur cuma ini saja gitu ya. Kalau Anda yang ngatur keempatnya, berarti Anda ulang kliknya. Klik, berarti dia atur keempatnya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, sini ada di desain, ada add chart element. Tapi coba klik kanan dulu, ada nggak di sini fasilitasnya. Ini namanya adalah data label, ya. Yang ada tulisan angkanya namanya data label. Nah, sini add data label. Nah, di sini. Warnanya juga sama, ketika Anda klik di sini, dia akan ngeblok semua data label yang ada. Nah, isikan warnanya adalah misalkan hijau. Ya, tebal misalkan. Nah, ini kira-kira. Dan berikut ini garisnya tidak ada, gitu. Misalkan garis ini tidak ada. Kita coba cek di sini ya. Kalau ingin menghilangkan lebih gampang, tinggal tekan delete. Ya. Nah, ini kayaknya garis ini delete, nggak bisa ya. Dia udah coba hapus. Nah, berikutnya ada menambahkan jumlah sebelah kiri ini. Menambahkan jumlah ini berarti Anda tambahan di sini kalau klik kanan tidak ada, ya silahkan pilih yang desain. Di sini ada kalau yang ini ada namanya kalau axis title. Nah, ini yang nanti horizontal seperti yang di bawah. Kemudian ada axis title yang vertikal. Nah, ini bisa dirubah. Ya, kemudian ada jumlah. Di sini ada bulan. Nah, ini bisa digeser lagi ya. Jadi kalau saya ingin seperti itu. Nah, ini seperti ini. Ini misalkan ini tidak perlu lagi, boleh dihapus. Pokoknya kalau menghilangkan lebih baik dihapus. Ya.
Saya masih penasaran dengan yang ini ya, menghilangkan yang ini. Nah, nggak bisa. Nah, coba grid line cari di sini. Oh iya, menghilangkannya pakai itu ya. Jadi kalau misalnya tidak bisa langsung, ya pokoknya semua untuk menghilangkan menampilkan ada di sini. Nah, berikutnya adalah mengisi warna. Itu saya yakin tidak ada kesulitannya. Misalnya saya ingin mengisi warna abu seperti ini. Kalau misalnya mengisi warna lebih gampangnya di sini sudah ada di home. Ini mengisi warna tulisan sudah ada, tapi kalau background kalau ingin lebih warna yang lebih banyak lagi silahkan format saja. Apapun yang Anda klik sini itu nanti bisa diformat sini ya. Jadi kalau misalnya ketika saya buka misalnya ini kan klik kanan ada format chart title. Jadi apapun yang klik kanan ada format data series. Atau Anda klik langsung di sini juga bisa. Jadi klik saja yang mana mau diformat silahkan disesuaikan. Itu yang penting Anda sesuaikan. Sini ada beberapa jenis. Ada format untuk warnanya, di sini ada untuk teksnya, ya di sini untuk yang lain-lainnya ya. Silahkan dicoba-coba nanti. Misalnya sini saya ingin warnanya itu adalah fill, berarti kalau warna solid, nah warnanya apa? Sesuaikan. Ya. Atau kalau misalnya ingin ada gradasi juga boleh. Saya contoh di sini. Gradasinya saya pilih yang 2 warna. Gitu. Ya. Warna yang pertama itu adalah abu, warna yang kedua adalah putih. Nah, ini contoh saja. Gradasinya pilih yang coba-coba di sini rectangle pad berarti. Kebalik berarti ya. Berarti ini yang abu, ini yang putih. Nah, nanti masalah warna saya tidak terlalu masalah, silahkan dicoba-coba. Nah, ini kira-kira masalah ini silahkan dicoba-coba lagi ya. Nah, ini kira-kira untuk pengaturannya, nanti silahkan Anda coba semua. Yang jelas nanti masalah desain itu klik kanan saja. Klik kanan yang mana mau diatur. Di sini, silahkan klik kanan, pilih format. Nah, yang penting nanti ketika Anda membuat grafik adalah informatif yang pertama. Informatif itu artinya orang itu tahu grafik ini fungsinya untuk apa, kemudian angka-angka itu harus jelas yang pertama nanti. Misalkan di sini sudah jelas dong, ini kira-kira berapa? Karena orang kan tidak bisa nebak, ini kira-kira berapa, ini harus diisi di sini. Angkanya tidak diisi. Gitu. Udah ada legend yang tadi, ada legenda yang tadi. Kalau misalnya Anda buat pertama kali, tadi ada legendnya. Nah, ini penting juga nanti ya. Nah, ini yang penting nanti kalau misalnya buat grafik sebenarnya ya. Tapi karena contoh sini tidak ada legend ya saya nggak isikan legend. Itu kira-kira nanti silahkan dicoba lagi. Nah, sekarang kita buat yang grafik tipe kedua, tipe bar. Ini hampir sama dengan tipe kolom, tapi hanya sekadar kebalik ke kanan. Nah, silahkan dicoba nanti di sini. Sama juga datanya semua di blok, kita pilih yang ke kanan di sini. Yang ke kanan itu yang sini. Nah, hampir sama. Nah, bedanya sekarang apa? Bedanya sekarang, ini sekarang adalah Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Solo, kebalik ya. Ini kalau tadi kan sudah benar. Sekarang ini kebalik. Harusnya April itu di sini, Solo itu di sini. Untuk membalik antara baris dengan kolom, ini kan baris sama kolomnya kita bisa switch di sini. Switch row atau columns. Nah, switch row atau column. Jangan sampai Anda salah menampilkan informasi, tergantung Anda mau seperti apa nanti. Ya. Nah, ini kira-kira. Ya, masalah yang lainnya silahkan nanti diatur. Ini sudah sama, berarti yang perlu ditambahkan lagi adalah asis title primary horizontal sama asis title primary vertikal. Jadi di bawahnya ada di sini, sesuaikan. Ini adalah jumlah, yang ini adalah kota. Kota. Ini tidak perlu saya delete. Nah, ini harusnya di kanan. Nah, silahkan nanti klik kanan, ada format, cari posisinya di kanan. Nah, misalnya background yang aneh seperti ini ada semua yang jelas ya. Ada semua. Di sini border, berarti cari yang border yang solid. Nah, kira-kira cari yang putus-putus. Nah, ini berarti tebalnya berapa, silahkan tebalnya diatur. Warnanya merah, misalkan ini warnanya merah. Nah, itu sudah ada semua. Background juga sama. Backgroundnya itu ada, berarti fill-nya ada pattern ya.
pattern kira-kira, atau bukan pattern ya, picture texture ya. Nah, ini kita pilih yang mirip. Nah, bukan ya. Nah, ini kira-kira. Nah, itu kira-kira nanti untuk pengaturannya saya tidak permasalahkan. Yang jelas datanya sudah benar, kemudian apa yang harus diisi, misalkan ini ada title aksesnya, silahkan diisi. Ini yang tipe kedua, berikutnya tipe yang ketiga. Ya, tipe yang ketiga di sini tipe PI. Nah, ini yang paling sering digunakan. Ini paling sering digunakan. Nah, sekarang ini agak beda. Ini data semua ada banyak datanya, ya, ada banyak datanya. Tapi yang kita perlukan cuma 5. Ya, 5 ini kira-kira apanya? Kita coba cek di sini. Kalau 5 ini berarti ini kan si Gibsonnya 23%, berarti ini harusnya. Ini kita perlukan. Ini sama total yang di sini. Total dari semua ini kita perlukan. Gitu ya. Sehingga Anda yang perlu blok, jangan blok semua. Kalau misalnya saya blok semua langsung ya. Di sini cari yang insert. Nah, tipe ini misalkan. Nah, ini kan banyak datanya nanti, ya. Sehingga nanti harusnya Anda ngebloknya jangan seperti itu. Ngebloknya harus yang blok cuma ini saja data yang diperlukan. Ini untuk nama gitarnya di sini dan di sini. Nah, kan tidak bisa ngeblok yang berjauhan. Jadi saya ngeblok berjauhan, tekan kontrol. Kontrol. Nah, jadi ngebloknya dua, ini sama ini. Kalau misalnya Anda perlu data seperti ini, perlu membuat grafik ini, lebih baik jangan tambahkan ini lagi. Backupnya langsung totalnya saja, ya. Sehingga nanti lebih gampang ngebloknya. Saya ulang, ngebloknya adalah klik maksudnya duluan dalam salah, klik kemudian kontrol. Saya menekan kontrol, di blok, baru dilepas. Baru insert nanti di sini ada PI. Nah, sehingga mirip. Judulnya silahkan disesuaikan. Ini tidak diperlukan, saya hapus. Nah, sekarang menambahkan data label sama seperti tadi. Ini data label nih. Silahkan isikan data label. Nah, ini kita bisa format labelnya di sini sekarang. Labelnya kita format yang pertama kategori name itu berarti area. Nah, ada benar. Value-nya nggak usah. Value-nya kan berarti 1000 itu ya. Saya hilangkan. Kemudian percentage. Show leader lines maksudnya ini nanti. Ketika nanti ini jauh dia akan ada garisnya. Nanti kita coba. Kemudian di sini posisinya di mana? Center berarti inside sama outside berarti yang paling benar. Nah, kalau sudah bisa di close saja di sini. Nah, berikutnya kalau ingin ada tanda panahnya tinggal digeser. Jadi jangan dulu klik semua ya, klik satu dulu, klik. Nah, baru ini digeser. Nah, juga sama. Geser. Biar ini dia agak kepotong, itu gimana caranya? Klik dulu geser. Ini kan baru klik semua, klik lagi sekali. Nah, baru digeser. Nah, itu kira-kira. Gampang tipe PI. Tipe line gitu ya. Tipe line hampir sama. Ini kita butuhkan semua banyak ya. Karena kita butuhkan Solo, Jakarta, Januari, April kita butuhkan jadi belum semua. Yang khusus tadi cuma tipe PI ya, tipe PI yang khusus memang. Di blok semua datanya, silahkan pilih insert. Sini ada tipe line ini. Kira-kira yang mana paling mirip silahkan sesuaikan ya. Nah, ini kebalik Januari, Februari, kebalik di sini silahkan ganti jadi switch row column. Kemudian ini sekarang formatnya itu di sebelah kanan, ya. Nah, ini kira-kira sudah mirip. Berikutnya tipe XY. Nah, tipe XY di sini sama, silahkan di blok. Kemudian pilih yang scatter. Nah, ini paling mirip ini. Tambahkan nanti labelnya kayak data label. Nah, ini tentang grafik sudah kita pelajari. Sekarang kapan kita menggunakan bentuk grafik? Jadi jangan sembarangan nanti menggunakan bentuk grafik ini, terutama. Untuk kolom 3D atau bar, ini adalah membandingkan sesuatu gitu ya, membandingkan sesuatu. Artinya, misalkan kalau misalnya kita ingin membandingkan kota bisa juga. Saya membandingkan kota Jakarta, kota Surabaya, kita bandingkan. Sama membandingkan kalau misalnya dalam satu pengajaran saya ingin membandingkan kelas A, kelas B, kelas C itu kira-kira mana pendidikan paling bagus. Kita gunakan itu. Ini kita membandingkan yang mana lebih tinggi. Nanti akan kalau lebih tinggi berarti yang lebih bagus akan lebih tinggi di sini. Jadi akan terlihat. Ini kita membandingkan sesuatu, yang membandingkan nilai sesuatu. Nah, kemudian kalau sesuatu itu ini sama, ini hanya ke kanan, di sini ke atas. Kalau sesuatu itu dalam satu yang utuh gitu misalkan.
Dan dalam bentuk persentase Anda menggunakan ini. Nah, kalau misalnya tadi kita membandingkan kelas 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 1 berapa orang yang lulus, kelas 2 berapa orang yang lulus. Nah, misalnya dalam satu kelas sekarang kita ingin menentukan berapa orang sih yang mempunyai nilai di atas 80 gitu misalkan. Berapa orang punya nilai di bawah 80. Itu kan dalam satu kita pilih persentasekan gitu. Ini kita menggunakan yang PAI ini. Atau misalkan ke mahasiswa yang lulus sama mahasiswa yang ulang itu berapa. Jadi kan dia dalam satu untuk satuan yang utuh, kemudian dia akan dipilah gitu. Kita menggunakan ini kan sesuai dengan satu ya, kemudian dipilah-pilah. Kalau tadi membandingkan, misalnya berapa jumlahnya, yang penting dibandingkan, mana yang lebih tinggi, kita gunakan ini. Nah, tipe lain biasanya tipe lain ini digunakan untuk yang periodik. Periodik ini maksudnya adalah ketika nanti berhubungan dengan waktu ya. Saya ingin melihat bagaimana kemampuan saat mahasiswa kelas A gitu misalkan dalam waktu 1 tahun. Berarti akan ditampilkan Januari, Februari. Kan ada peningkatan nanti. Apakah dia meningkat apa turun gitu ya. Kalau yang tadi kan cuma membandingkan saja kelas A berapa, kelas B berapa. Kalau misalnya ini adalah untuk melihat perkembangan gitu ya, untuk melihat statistik istilahnya. Kalau misalnya Anda pernah lihat biasanya grafik-grafik apa namanya misalkan penjualan emas gitu misalkan di harga emas dia kan bentuknya adalah lain ini tidak sembarang. Kalau misalnya bentuknya adalah tipenya bar ini nggak cocok di sini. Atau misalnya tipe pie ini nggak cocok untuk grafik harga emas gitu. Jadi akan kelihatan lebih gampang seperti ini. Dia apakah dia naik turun akan kelihatan nanti bentuknya garis seperti ini. Nah, tipe lain kalau XY mungkin ya khusus untuk ya koordinat ini ya koordinat penyebaran itu Anda gunakan XY. Nah, paling sering adalah digunakan ini ya. Ya, XY jarang digunakan. Nanti kira-kira tentang grafik dan konsolidasi. Jadi yang kalau saya rangkum sekarang di sini, kita pelajari adalah pivot. Kemudian pivot itu maksudnya adalah merekap data yang banyak menjadi satu tabel yang terdiri dari rekapan hasil dari tabel yang banyak itu kita rekap. Jadi seperti ini. Per apa nanti silahkan Anda tentukan, setelah itu per kota, per jenis, per tahun, dan seterusnya. Dari hasil itu nanti kita perlu membuatkan grafik. Ingat, grafik ini nanti fungsinya masing-masing berbeda-beda, silahkan gunakan yang grafik yang informatif. Informatif artinya orang itu bisa lihat nanti, orang itu bisa paham apa maksud grafiknya itu tanpa kita harus menjelaskan. Ini kan sudah jelas sekali bahwa Ibanez itu terjual 23%, itu sudah tahu gitu ya. Nah ini sehingga nanti informasinya sangat penting. Nanti kira-kira tentang grafik dan report konsolidasi. Kalau misalnya nanti ada ditanyakan silahkan bertanya lewat komentar. Nanti kan saya sangat senang bisa nanti kalau misalnya Anda request tutorial apa yang ingin dibuatkan bisa saya buatkan. Baik, sampai jumpa di tutorial berikutnya.